خير وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. قال ربكم عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kita rahmat, nikmat dan karunia sehingga kita bisa hadir pada kesempatan yang mulia ini di tempat yang mulia ini dalam acara yang mulia pula, yaitu sama-sama hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan semakin membuat kita kepada Allah dekat. Kita berharap mudah-mudahan Allah menerima kehadiran kita sebagai tamu di rumahnya ini, dan di akhir pertemuan kita diberikan Allah SWT hadiah dan bikisan berupa ampunan dosa-dosa dan kesalahan. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita selalu disuruh untuk mengucapkan salawat dan salam kepadanya sebagai tanda cinta dan ingat akan jasa-jasanya. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selawat dan salam kita berbuah syafaat di saat kita bertemu dengan Rabb kita di padang mahsyar. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan ini bicara tentang cinta. Cita-cita cinta mudah-mudahan aja ya, alhamdulillah semangat deh. Alhamdulillah, asal bicara tentang cinta pasti bersemangat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, karena sesuatu yang dicintai itu membuat kita bersemangat, yang berat terasa ringan, yang jauh terasa dekat, bahkan yang kurang pun cukup. Yang penting kita tetap bahagia. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini cinta adalah suatu karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dengannya mereka saling mencintai dan saling membahagiakan. Walaupun kadang-kadang tidak terungkap dan terucap, tapi terbukti dan terbuat dalam tindakan. Ada orang tidak pandai menyanyi cinta, tidak pandai berpantun cinta, tidak pandai bersyair cinta, tetapi Masya Allah sangat ahli dalam membuktikan cinta. Ada seorang anak bercerita tentang ibunya, saya tak pernah mendengarkan ibu saya mengatakan pada ayah, aku cinta padamu. Tetapi subhanallah,
saya melihat bahwa ibu dengan sepenuh hati memberikan pelayanan sempurna pada ayah. Sebelum berangkat kerja, dia siapkan segala kebutuhannya. Di saat dia berangkat, diantarkan ke pintu dengan selaksa doa. Belum ibu menutup pintu, kecuali setelah ayah tak terlihat lagi bayangannya, tak nampak, menutup pintu. Demikian juga di saat pulang atau bila ayah terlambat pulang, terlihat cemas di wajahnya, risau karena sang kekasih belum pulang. Sampai di rumah, dia yang bukakan pintu tanpa menyuruh kami, langsung ibu yang menyongsong ayah. Dia ambilkan barang-barangnya setelah disalami dan diciumnya, dan dia siapkan makanannya dan segala hal yang dibutuhkannya. Diberikan setiap hari. Walaupun saya tidak mendengar kata-kata mesra, aku hanya cinta kepadamu, tetapi tindakannya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Pada suatu hari, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menceritakan atau mengungkapkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya dirinya mencintai Nabi alaihi salatu wassalam lebih dari segalanya kecuali dirinya sendiri. Ya Rasulullah, innaka la ahabbu syai'in ilayya illa min nafsi. Rasulullah, engkau adalah yang paling aku cintai dari segala sesuatu, bukan dari orang saja, dari segala sesuatu, baik orang maupun benda, illa min nafsi, kecuali dari diriku sendiri. Aku lebih mencintai diriku daripada dirimu. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Umar jujur mengatakan bahwa manusia pada asal dan fitrahnya mencintai dirinya pada orang lain. Sahih? Pada asalnya kita pasti mencintai diri kita lebih daripada orang lain. Tetapi ternyata secara syar'i cinta seperti itu belum sah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la ya Umar hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai aku cintai engkau cintai dari dirimu sendiri. Subhanallah. Umar katakan, al-ana ya Rasulullah la anta ahabbu syai'in ilayya hatta min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, bahkan dari diriku sendiri. Jadi cintaku hanya untukmu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kenapa kita atau kenapa Umar harus mencintai Nabi alaihi salatu wassalam? Kenapa Umar mesti mencintai Nabi alaihi salatu wassalam? Karena cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah cinta atau jalan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta kepada Allah itulah yang membawa kita ke surga.
Cinta kepada Allah itulah yang membawa ke surga. Datang seseorang Badui kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Kapan terjadinya kiamat? Dan sering orang mengatakan bahwa tahun itu terjadi kiamat, belum juga jadi. Ya. Kiamat itu tak datang kecuali tiba-tiba. Jadi kalau ada orang yang mengatakan terjadi tanggal sekian, bulan sekian dan sebagainya, maka semuanya adalah dugaan yang selalu salah. Sudah banyak orang yang dari dulu mengatakan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, dengan perkiraan-perkiraan. Tidak, Allah sudah tegaskan, la ta'tikum illa baghtah, tak datang kecuali tiba-tiba. Kaum muslimin, Nabi tidak menjawab karena Nabi juga tidak tahu kapan kiamat. Nabi tidak juga tahu kapan hari kiamat. Ketika dalam hadis Jibril bertanya ke Nabi alaihissalatu wassalam, fa akhbirni anis sa'ah, beritahukan saya waktu kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, tapi tanda-tandanya ada. Lalu Nabi mengarahkan orang ini kepada yang lebih penting dari mengetahui waktunya. Yang lebih penting dari mengetahui waktunya adalah mengetahui bagaimana selamat pada hari itu, bagaimana selamat pada hari kiamat. Waktunya tidak penting. Sama sekarang kita, penting tidak kita mengetahui kapan mati? Woi, panjang tuan bila mati. Jawablah. Kalau tuan mati suagi nak makan malam dulu. Lebih baik kita tidak tahu kapan kita mati. Tapi yang penting adalah mesti mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang penting. Kapan mati? Nak mati muda, nak mati tua. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana waktu mati itu. Bagaimana kita mati itu selamat. Orang yang paham ini, tak ada yang ditakutkannya dari mati itu. Paham tak? Pernah dengar kisah ayah Buya Hamka dipasus sujud di tentara Jepang ke mata air, ditodong dengan senjata laras panjang, dikumpulkan seluruh ulama dari Indonesia, bawa ke Batavia. Di waktu pagi disujud-sujud ke matahari. Kalau tidak ditembak. Kalau apa kalau kecil? Kena tembak kalau tidak sujud. Tuh. Kalau tidak sujud. Weh. Kalian diancam tidak bermakannya lah semua. Tidak. Jadi kaum muslimin muslimat diancam dengan tembak kalau tidak sujud ke matahari. Woi, apa hukum sujud ke matahari? Syirik. Itu haramnya lah. Syirik. Apa hukum syirik? Apa akibat syirik? Seserogo. Tidak berhak masuk surga. Masyarakat kiram, semuanya karena darurat mengambil rukhsah. Apa rukhsahnya? Kalau terpaksa kita sujud tapi tak rela, kita tetap mentauhidkan Allah, tetapi zahirnya kita tunduk. Kecuali ayahnya Buya Hamka,
tidak mau dia sujud, mati-matilah. Kenapa dia rela mati? Karena dia memikirkan setelah mati itu. Memikirkan yang setelah mati itu. Matinya selamat atau matinya darurat. Makanya Ayah Bahaka bilang dia tidak mau sujud. Ternyata Allah memberikan keselamatan di situ. Allah jadikan hati orang-orang Jepang itu menghormati sikap Ayah Hamka ini. Setelah merdeka, Hamka tanya kepada ayahnya, apa yang membuat ayah tidak takut mati ditembak oleh Jepang? Jepang itu ganas. Yang Jepang ganas enggak? Yang Jepang ganas enggak? Kalau boleh doket tanggal 7 boleh lu jajal kan leleh. 7 Agustus sudah doket ganas. Orang tua-tua kita bilang 3,5 tahun Jepang menjajah lebih menderita dibanding 3,5 abad Belanda menjajah. Saking ganasnya Jepang. Na'udzubillah. Akhirnya apa kata Hamka pada anaknya? Kata ayah Hamka ketika tanya oleh Hamka, apa ayah tidak takut? Jawabannya, nak, yang namanya mati itu tidak ada yang tidak sakit. Semua mati sakit. Semua mati sakit. Nak ditembak sakit, ya. Nak diambui sakit. Asal mati tetap sakit. Kata Nabi, inna lil mauti la sakarat. Jadi mati sakit sakit juga, mati sehat sakit juga, mati tengah berlagu sakit juga. Jalannya, kenapa mati tengah berlagu ya? Suul khatimah. Nah, ada yang mati tak ada sakit-sakit, tapi yang namanya mati mesti sakit. Oleh sebab itu yang ayah pikirkan bukan sakitnya mati itu lagi, tapi sakit setelah mati itu. Oleh itu ayah tidak ingin mati dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah, bahkan sebesar-besar maksiat, yaitu sujud kepada selain Allah SWT. Apa yang membuat dia bisa seperti itu? Cinta. Cinta hanya kepada Allah SWT. Cinta hanya kepada Allah yang membuat dia siap untuk itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi Umar radhiyallahu taala ketika mengatakan bahwasanya engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu termasuk dari dirimu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-ana ya Umar. Nah, ketika orang Badui jadi datang bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Nabi arahkan dia kepada sesuatu yang menyelamatkan pada hari kiamat. Apa kata Nabi? Ada yang tahu pertanyaan Nabi waktu itu? Nabi katakan kepadanya, madza a'datta laha, madza a'datta laha, apa yang kau siapkan menghadapi kiamat itu. Apa yang kau siapkan menghadapi kiamat itu. Tahu tuan-tuan kiamat itu? Kiamat itu tahu enggak? Gunung-gunung seperti kapas berterbangan, apalagi kita. Gunung, satu gunung, bawa itu ingat. Bawa itu ingat. Hanya condong kape berterbangan. Iya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kalau condong kape tabang gunung laju angin atau lambe? Laju. Huru-hara hari kiamat, a'udzubillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, semuanya hancur lebur. Makanya yang dibangun orang gedung-gedung bertingkat ini tidak ada gunanya kecuali kalau digunakan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, "Madza adattalaha?" Apa yang kau siapkan untuk menghadapi kiamat itu?
Subhanallah, orang ini jawabannya mantap. Hubbullahi wa rasulihi. Yang aku siapkan adalah mencintai Allah dan mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Al-mar'u ma'a man ahab. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu nanti dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Bersama orang yang dia cintai. Kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya, hari kiamat dia dikumpulkan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa manusia yang paling aman pada hari kiamat? Siapa manusia yang paling aman dari huru hara hari kiamat? Rasulullah SAW. Siapa yang paling risau pada hari kiamat? Iblis, Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal. Yang paling aman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Kenapa? Karena cintanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti cinta kaum muslimin, cinta kepada Allah bukanlah sesuatu yang kecil, tapi dia adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Sampai Nabi katakan al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Bersama orang yang dia cintai. Bagaimana para sahabat mencintai Nabi alaihi salatu wassalam? Bagaimana para sahabat mencintai Nabi alaihi salatu wassalam? Bagaimana sahabat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka mengorbankan semua yang mereka miliki untuk Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Ada sahabat yang sampai mati gara-gara bela Nabi? Ada? Alhamdulillah. Apa namanya mereka yang mati itu? Syahid. Siapa orang yang pertama syahid dalam Islam? Sumayyah, ibunda Ammar. Setelah itu siapa? Yasir, ayahnya Ammar. Kenapa mereka rela mati? Kenapa mereka rela mati? Demi cinta. Cinta kepada siapa? Allah dan Rasul. Kok sampai dibunuh mereka? Siapa yang bunuh mereka? Kekasih Allah. Yang membunuh mereka kekasih Allah. Apa? Uang kapiu, kekasih Allah. Kalau dibunuh oleh para kekasih Allah, berarti mereka lawan Allah, musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang memusuhi Allah selalu memerangi orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya mereka mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mati?
Kalimat yang paling dicintai Allah apa? Mesti ada belajar tauhid dengan gua. Kalimat yang paling dicintai Allah. Kalimat kalimat takbir, kalimat tauhid. Apa nama kalimat tauhid tu? La ilaha illallah. Dia itu tu nak mati. Buya Hamka, ayah Buya Hamka tadi, dia pun tak takut mati, dia mempertahankan la ilaha illallah tadi. Tauhid. Mempertahankan tauhid. Tak sekadar Islamnya, banyak orang Islam tak mempertahankan tauhid kan ya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat mereka sampai diperangi oleh orang-orang musuh-musuh tauhid. Musuh tauhid apa nama? Musyrikin. Kaum musyrikin. Orang-orang musyrik menawarkan kepada orang-orang mukmin muwahhid berbagai kedudukan dan kekayaan dunia. Nabi SAW pernah ditawarkan kepadanya untuk menjadi penguasa tertinggi Arab. Jadi ajo. Tinggi itu jadi ajo. Jadi ajo tinggi. Taib. Dan sekaligus ditawarkan untuk menjadikan ini orang paling kaya. Kami kumpulkan seluruh harta benda kami serahkan kepadamu. Awak ajo, awak paling kaya. Lewo lewo lain. Sudah itu kami bini paling ancak. Mana Cina juga kali dia. Nah, bini paling ancak, harta paling banyak, jabatan paling tinggi. Jadi ajo paling kaya, bini paling ancak. Baik, tapi syaratnya apa? Syaratnya apa? Meninggalkan kalimat la ilaha illallah yang merupakan lambang cinta kepada Allah. Lambang cinta hanya kepada Allah. Sebab kalimat ini tidak menyisakan cinta kepada selainnya, hanya kepada Allah sahaja. Mau Nabi SAW? Mau Nabi? Tidak. Karena cintaku hanya padamu ya Allah. Ini yang kalian tawarkan, jabatan jadi raja, kemudian harta yang paling banyak, kemudian istri yang paling cantik, dibanding kekayaan yang dimiliki Allah, berapa persen? Berapanya? Ibarat, jangankan kekayaan Arab saja, seluruh manusia, kata Allah SWT dalam hadis qudsi. Siapa yang hafal hadisnya? Yang hafal hadisnya? Andainya berkumpul seluruh jin dan manusia, dari yang pertama, siapa jin pertama? Iblis. Dan manusia pertama, siapa manusia pertama? Adam. Sampai jin terakhir, siapa jin terakhir? Siapa nama? Iblis. Dah tatun. Kalian tatun kalian. Baik. Dan siapa manusia terakhir? Saya juga tidak tahu. Ya. Andainya dari manusia pertama ke manusia terakhir, dari jin pertama ke jin terakhir, berkumpul di tanah lapang semuanya,
lalu masing-masing meminta kepada Allah apa yang dia ingin minta, dan semuanya diberikan permintaan itu. Nak minta jadi ajo, bayi jadi ajo. Nak minta jadi paling kaya je paling kayu di dunia. Apa kata Allah SWT? Mana qasadhalika mimma indi illa kama tudkhil ibratu ilal yammi. Tidak mengurangi sesuatu pun dari yang kumiliki kecuali seperti memasukkan ujung jarum ke dalam samudera yang luas. Tuh awak kalian ke dunia sakeneknya, lalu mengorbankan cinta kepada Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dikumpulkan orang-orang kafir nanti di akhirat berharap kalimat cinta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini bisa menyelamatkan mereka ditebus dengan bumi dan seisinya. Andai bisa, tidak bisa ditebus. Maka Nabi SAW tidak mau menerima itu. Salah seorang sahabat yang terkenal paling berbakti pada ibunya, ama kayono sayang ke inyo berbakti kepadanya. Ketika masuk Islam, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala diancam ama omaknya. Apa ancamannya? Wang kalau ndak murtad, nang tinggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amak mogok makan sampai mati. Nah, kalau tahu agama sekolah ada omang di siko, kalau sekolah jom di Daulatus Salam dulu, buanti amak makan sampai mati. Sekolah jom, mak. Sebentar mangga pasti yang tinggi sekolah kan ya. Jadi begitulah. Amo mati itu ke dewa sekolah enggak kedara banyak sekolah lain lah kan. Nanti dia sampai digertak sama maknya, kalau wandang tinggi agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mogok makan sampai mati. Aku kira jawaban ayat yang mengakalkan mati ya macalah berbakti ya. Dah dia bilang, ya ummah, wahai ibu, ta'lamu Quraisy, orang Quraisy semuanya tahu, alla ahada abarru biwalidatihi minni. Tidak ada pemuda yang paling berbakti pada ibunya di Quraisy ini seperti saya. Saya adalah anak yang paling berbakti di seluruh Makkah ini. Tapi ingat, law anna laki, kalau seandainya engkau memiliki alfa nafs, 1000 jiwa, 1000 nyawa. Nah, 1000 nyawa. Lalu famutti, lalu kamu mati, kemudian hidup lagi, mati lagi 1000 kali, la atruku dinana, saya tidak akan meninggalkan agama ini. Jelas. Wih, cinta pada kalimat ini tidak bisa dibeli dengan harga apapun. Cinta dengan tauhid, kalimat tauhid ini tidak bisa dibeli dengan apapun. Karena cinta pada orang tua dengan harus mengorbankan cinta pada Allah mencelakakan. Tapi cinta pada Allah ya pasti akan membuat kita mencintai orang tua kita. Paham? Saya ulang. Mencintai kalimat la ilaha illallah pasti membuat kita mencintai Allah dan orang tua kita. Tapi mencintai orang tua lalu mengorbankan kalimat la ilaha illallah tak menyelamatkan kita. Jelas? Kalau nak jalan dan saudara jalan,
sayang ke amak, sayang ke ayah, bertinggalkan tauhid, meninggalkan agama, meninggalkan iman, tak menyelamatkan. Tetapi kalau menegakkan kalimat iman, kalimat tauhid hanya karena Allah, maka selamat cinta kita pada Allah, selamat pula cinta kita pada orang tua dan seluruh manusia. Karena konsekuensi dari cinta Allah itu adalah mengikut Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah dan Rasul mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada seluruh manusia dan terutama orang tua. Baik, kita azan dulu. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. اللهم رب هذه الصلاة.
kaum muslimin kaum muslimat dan hati Allah. Berarti tadi sudah kita jelaskan kenapa mesti ada cinta dan kepada siapa cinta itu harus kita berikan dan apa yang akan kita dapatkan dari cinta itu. Dan bagaimana para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam dalam membuktikan cinta itu, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang konsekuensinya adalah seperti kata Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah kalau seandainya kalian cinta kepada Allah, karena cinta kepada Allah itulah keselamatan yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Apa kata Nabi? Kata Allah SWT, fattabi'uni. Caranya tidak lain dan tidak bukan adalah mengikut Nabi alaihissalatu wassalam. Berarti min lawazimi hubbillah, bahwa konsekuensi dari mencintai Allah adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mencintai seseorang atau mencintai Allah, konsekuensinya adalah mencintai yang dicintainya, mencintai yang dicintainya. Makanya disebut dalam doanya Nabi Musa atau Nabi Musa alaihissalam, beliau meminta Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubban ma yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, beri aku rezeki mencintaimu. Mencintai Allah itu adalah rezeki juga. Kemudian rezeki apa lagi? Mencintai orang yang engkau cintai atau yang mencintaimu. Kemudian mencintai amalan yang membawa kepada mencintaimu. Dan Nabi alaihissalatu wassalam adalah kekasih Allah yang paling dicintainya. Maka siapa yang mencintai Allah, wajib baginya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, cinta kepada Nabi tidak boleh disamakan dengan mencintai selainnya. Apalagi apalagi dikemudiankan atau lagi diakhirkan daripada mencintai yang lain. Bahkan mencintai diri sendiri tidak boleh lebih daripada mencintai Nabi alaihissalatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang dinyatakan oleh Umar tadi, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Kata Nabi, tidak sampai engkau lebih mencintai aku dari dirimu sendiri. Ma'asyurul kiram, kita sudah maklum andainya Allah tidak beritahu bahwasanya orang yang mencintai mesti taat kepada yang dicintai, kan ya? Orang yang dicintai, mencintai mesti taat pada yang mencintai. Suami taat istri, ada bini taat ke suami, istri taat ke bini, suami taat ke bini.
Contoh-contoh indah. Boleh mau gaji lagi seorang pulang. Kadang-kadang kena abui. Kena ya. Kan babir saudara. Dia apa? Dia cinta. Kalau tidak cinta, tidak akan babir. Kan ya? Mereka pulang jangan lupa bangnya. Boy itu siap. Kan ya? Sawalan baca tidak berani pulang. Dia apa? Karena cinta. Tapi kalau tidak cinta leh, kada dulina. Kada dulina. Asal masih ada cinta, mesti ada takut. Dan mesti ada harap. Makanya dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepadanya, tidak bisa lepas dari ketiga rukun itu. Berharap, cinta, dan takut. Jadi kalau ada ayat takut ke amat, elok punya. Dan lebih eloklah kalau amat takut ke ayat. Karena gini banyak pernah ya takut ke amat. Kan ya. Cik balik usaha hendaknya awak kan iso doi mat. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu karena cinta. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, cinta tanpa mengikut itu hanya rayuan gombal. Cinta tanpa mengikut hanya rayuan gombal. Tadrin gombalnya menyanyi berlagu sepada pandai, tetapi isinya tidak ada, kosong. Bagaimana para sahabat tadi sudah kita sebutkan, bagaimana mereka mencintai Allah dan Rasul itu selalu siaga mendapatkan panggilan dari Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah mereka membantah, tidak pernah mereka membantah. Karena apa? Karena sudah berjanji. Ya, hal-hal yang kadang-kadang mustahil menurut kita, tapi mereka bisa melakukannya. Bisa melakukannya. Kenapa? Cinta pada Allah dan Rasul SAW yang tak berubah. Tadi Umar, sekarang Abdullah bin Umar misalnya. Beliau itu saking mencintai Nabi SAW, tidur nawus sudah buat benar ya kan. Awak sabit salat wanita lebih afdal di rumah kecet awak melarang dia kan ya. Nah sampai jarang nyong pendutur macam itu dia. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan kalian larang kaum wanita ke masjid. Jangan larangan lain. Apunya anaknya jadi amir waktu gubernur, anak Abdullah bin Umar dah. Wallahi lanamna'annahunna, demi Allah kami akan larang kaum wanita pergi ke masjid. Apa tidak dilarang dah? Apa sebab inyo nak melarang kaum wanita pergi masjid? Samuel tak tahu tu, capek jawab. Tengah kau nak jolly juga. Jadi kalau amat nanti makanan. Kau muslimin apa saya? Sebab dia melihat banyak pelanggaran dilakukan oleh ibu-ibu yang ke masjid. Tidak lagi seperti di zaman Nabi SAW. Ada orang baca Allah ke masjid ke? Ada orang bagi encu. Kan ya? Makanya dia punya dasar untuk mengatakan tidak akan melarang, dan dia pemerintah berkuasa. Apanya ya? Perawi mengatakan wallahi basabbahu sabban syadidan la yasubbu ahadan mithlahu.
Sang Abdullah bin Umar mendengar anaknya sendiri yang gubernur itu melawan hadis Nabi SAW, dia caci maki anaknya itu dengan cacian yang sangat keras. Dia jangan bohongi, tapi bohongi kan itu jangan. Sebab apa? Kenapa dia marah? Karena melawan Nabi SAW, melawan perkataan Nabi. Nabi bilang jangan larang, dia jawab wallah kami akan larang. Berarti menentang kan? Aduh awak cedek itu gini, nah wong awak cedek itu gini, aku jodoh pak sebanyak lebih ya lu banyak akan aku larang. Padahal sebenarnya dia bisa aja berijtihad. Ya sebenarnya, cuman ketika dia menyambut perkataan Nabi dengan sedikit penentangan, orang tuanya marah dan dia bersumpah, wallahi la ukallimuka abada, saya tidak akan berbicara dengan selamanya. Abdullah bin Mughaffal sahabat Nabi SAW dapatkan seseorang dari kerabatnya yakhzif, yaitu main membar-membar sesuatu dengan batu kerikil begitu sebagainya. Lalu dia katakan Nabi melarang manil hazaf, yaitu lempar-lempar batu dengan jari tadi, jari kerikil. Fa innahu la yaqa'aduwan, dia tidak bisa membunuh musuh dan tidak pula bisa dipakai untuk berburu. Bisa diganti cedek ke apa? Weh, berburu musuh bisa ganti cedek ke batu kan tak orang. Jadi tidak berguna, dilarang oleh Nabi SAW. Subhanallah. Isuk wasu jadi buat adalah apa kata Ibnu Mughaffal, kalau gitu ya bahasa awak kini jen sana aja lah, datang bercakap juga. Dan sampai Nabi melarang, kamu tetap mengerjakan. Itulah cinta mereka pada Nabi SAW. Oh kan tidak haram dosa, bukan masalah haram atau tidak mengacuhkan larangan Nabi itu adalah maksiat. Imam Syafi'i mengatakan semua orang yang tidak mengerjakan pekerjaan yang perintah Nabi dan tidak meninggalkan larangan Nabi adalah orang yang bermaksiat kepada Nabi SAW. Ditanya oleh muridnya, kan ada yang tidak berdosa, tidak semua maksiat berdosa, tetapi sudah terhitung durhaka. Jadi ada maksiat yang tidak berdosa, nah, Imam Syafi'i ini tuan-tuan tidak cadir pun Imam Syafi'i ini. Ada larangan Nabi yang tidak berdosa, ada larangan Nabi kalau dibuat tidak berdosa, ada. Subhanallah. Nak kau nanti belajar hukum fikih, ada yang muqarrah, ada yang sunat. Kalau sunat dikojong berdosa, yang sunat dikojong berpahala tak? Ditinggal ikan tak berdosa lah. Taib, yang muqarrah ada larangan Nabi ngojong muqarrah. Ada Nabi nogang awak buat no makruh. Apa jalan buat ngaji? Ada yang ditogang dek Nabi yang hukumnya makruh, ada. Hah? Tidak ada. Betul, kata masuk ulang daftar SD dia. Hukum Islam terbagi 5, kan ya? Yang diperintahkan ampe, yang dilarang 2. Ya, yang diperintahkan 1 wajib, yang kedua sunat, yang ketiga makruh mubah. 3 salah dan nanti
Sedangkan yang dilarang dua, satu haram, satu makruh. Nama nyuruh tadi siapa? Kamu sabuk yang diperintahkan, siapa merintahkan? Yang memerintahkan dalam agama kau siapa? Ciri dan agama kau perintah siapa? Allah je Rasul. Apa bayar jawab? Tidak perintah mak dah. Allah dan Rasul. Yang melarang awak siapa? Allah dan Rasul. Jadi larangan Allah itu ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang mubah. Larangan Allah itu ada yang haram, ada yang mukarrah. Tapi sampai tak tadi. Memang lalamu tak apa baca dia. Jadi di antara larangan Allah itu ada yang bila dikerjakan tak berdosa dah. Apa contoh? Nama karbo tadi dia. Apa contoh nama karbo tu? Makan jayang. Baik, makan jayang, makan bawang, kan pemus haji kan ya? Berdosa dah. Enggak. Tapi kalau enggak ada tapi salat sampai awak berdosa dah. Jadi kalau enggak tahu lah salat sampai berdosa dah. Nah, makan itu enggak berdosa kan? Nah, itu namanya dilarang tapi tidak berdosa. Jalan. Ada yang disuruh tapi tidak kojong, tidak juga berdosa. Apa contoh? Suruh makan dan tidak makan berdosa. Woi, suruh makan itu tidak makan berdosa. Tidak berdosa. Tidak berdosa sebab itu mubah. Hukum makan asalnya kan mubah. Iya. Hukum asal makan mubah atau wajib? Lah wajib gini. Berarti dah mau sodon. Hukum asalnya mubah. Kecuali kalau lo tidak mati, kalau tidak makan mati atau lo wajib. Tak ulang lihat, telah paham gini tu? Ada perintah Allah yang bila tidak dikerjakan tidak menimbulkan dosa, yaitu yang hukumnya sunat atau hukumnya mubah. Jalannya. Dan ada larangan Allah bila wak qajam tak berdosa, yaitu yang makruh. Itu jadi banyak orang membawa hukum dari haram ke makruh nak lejan bah. Nasot. Jalan. Sampai sekarang jalan. Nah, kembali ke yang tadi. Semua orang yang tidak mengerjakan perintah Allah, ya, sengaja tidak mengerjakannya padahal dia mampu dan bisa, tidak ada penghalang, terhitung maksiat. Kata Imam Syafi'i. Tapi kan tidak berdosa. Di situlah lahir pernyataan bahwa tidak semua maksiat berdosa. Jangan. Tapi yang sedekah atau tu boleh buat maksiat enggak? Karena maksiat tu dua arti. Dua elok. Disuruh oleh Allah Ta'ala awak solat sunat, tidak pernah solat sunat lewa Allah Ta'ala dengan awak. Ulang ni disuruh de ayah awak juara di kelas, tidak pernah juara dah lewa ya no? Ya juara wajib tidak, hanya untuk menyenangkan inya. Tapi kalau inya tidak senang dapat jajan. Woi,
Jadi yang sunat-sunat itu ya dia kalau tidak dikerjakan tidak berdosa dah. Cuman Allah Ta'ala tidak lewo dengan awak dah. Dia suruh ngelak je tau ya. Infak tak jauh nawa, surat sunat tak jauh nampak, zikir jarang pula, babini lambik dah. Ya tidak berasa dah. Tetapi Allah tak suka. Jadi tuan-tuan ditagang dahnya makan dan mukharu yang makruh. Salat di akhir waktu sah atau tidak? Sah atau tidak? Tapi Allah lewat? Tidak. Apa dia tak lewatnya? Tagang dia. Siapa imam tadi? Imam Gaya tadi? Imam Gaya tadi siapa? Mas, apa baca ayat tadi? Fawailun. Mana lupa buat baca tadi lupa. Fawailul musallin. Tak gede pendek ayat kan ambil jadi dia. Saja ni panjang dekat pertama dok. Lain baca. Nah kan nampang dan kakian tadinya. Lain kan? Tak pernah pendek ayat. Badan dah macam mana jadi apa? Jadi kalau nampak kakian buang anak ganang dorong jangan ayat sekali. Minimal lah Al-Qari'ah jadi junang. Langsungnya Ara'aita. Tiyo ini. Langsung tersinggung gitu je. Jangan nampak mereka ambil ujuk. Ara'aita. Dan kajau lah. Sasak ngajau dia dulu. Padahal di situ tadi. Mas, yang boleh tak? Tak kena dia nak yang lain kan? Nah, ini kaum muslimin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai walaupun sah salat. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah, andainya salatnya asau sarakaat sudah itu azan mugai sah salat. Iya sah solatnya, tapi lewat Allah Ta'ala dengar tidak faham itu je tidak menyuruh kan sampai tidak lewat Allah Ta'ala dengar ini kadang orang kalau tuan-tuan beko yang sudah kajian kau nak lebih pulang pada bini lah nunggu orang belabek pulang dek rindu atau dek takut pulang. Kalau orang yang masih cinta nak capek pulang kan ya sama juga anak awaknya kalau libur nak capek kalau pulang nak lambat. Kalau tak bayar makan siap jamak nak pulang capek, tapi kalau tak bayar makan sediang di ayat cak aja pulang jalannya. Jadi kaum muslimin muslimat, jadi ada hal-hal yang memang perintah itu tidak wajib, artinya bila ditinggalkan tidak berdosa, tapi mengurangi cinta. Oleh sebab itu Allah SWT dalam hadis qudsi sebutkan bahwa mendekat kepada Allah dengan mencintainya dengan yang sunat-sunat, tentu saja yang wajib lebih dulu membuat Allah mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, wa basar alladhi yubsiru bihi, dan penglihatan yang dengannya dia melihat, wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangan yang dengan dia berusaha, wa yadahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Artinya Allah kalau sudah mencintai hambanya, maka semua yang dilakukannya pasti yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Jelas? Oleh sebab itu
tidak taat pada Allah, tidak mau mengikuti Rasulullah, tanda cinta kita sedang terjejaskan. Aja cinta aja lah. Padahal kita tidak mengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, barangkali sampai di sinilah dulu. Ya, sekolah dulu ya. Pasal banyak malah hilang kaji sana. Nah, jadi bahwasanya kesimpulan satu, cinta itu adalah karunia besar, dan cinta itu adalah motor yang menggerakkan seluruh kegiatan kita, dan bahwa cinta itu adalah hukumnya wajib dan menyelamatkan, dan untuk itu orang siap berkorban apa saja. Betul, bacalah sejarahnya bagaimana para nabi, para rasul berkorban demi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat, para pembela dakwah berkorban demi memerankan cinta itu. Dan cinta itulah yang akan membuat kita tenang dan selamat ketika datang ke akhirat nanti, yaitu cinta yang tidak berbagi, yang semuanya berpusat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, maka dunia ini akan aman menjadi milik kita bersama. Makanya generasi terbaik adalah generasi di mana mereka saling mencintai karena Allah. Itu generasi sahabat yang tadi saya katakan, mereka tidak pilih-pilih dalam berbuat taat, nak sunat, nak wajib, nak mubah, mereka ikut Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita yang wajib juga berhebatnya dulu, ya, yang wajib aja berhebatnya dulu. Kalau bisa nak ikut Nabi alaihi salatu wassalam, nah, sudah itu orang pecinta Nabi, sudah itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita rasa cinta yang sesungguhnya kepada Nabi, kepada Allah dan Rasulullah SAW, yaitu dengan mengikutinya baik kecil maupun besar, baik akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak serta adab. Lebih kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.